Sebenarnya saya sudah berharap saya bisa duduk mendengarkan suara yang menyegarkan, ya. Jarang-jarang dengan suara gembala soalnya. Haleluya. Malum karena kesibukan juga, begitu ya. Jadi kadang-kadang tante bilang udah lama kayaknya kita nggak ketemu. Iya sih tante, begitu. Saya juga udah lama nggak dengar suara tante, begitu kan ya. Saya berharap sih sebetulnya tadi tante yang bersabda begitulah. Biasa. Iya, puji Tuhan. Baik. Taat pada otoritas. Sudah. Komandan sudah perintah, sudah. Nyebur kali udah nyebur aja. Timbang suruh ngepela aspal. Ya. Baik, puji Tuhan saudara, mari kita akan lanjutkan kembali. Kita sudah sampai di halaman yang kelima. C. Sikap terhadap otoritas. Bagaimanakah sikap kita dalam tunduk kepada otoritas di atas kita? Tadi saya sudah katakan kepada saudara bahwa respon kita itu menentukan apakah momen tersebut akan lewat dengan baik sehingga kuasa Kristus menjadi sempurna di dalam kita lewat pembentukan karakter yang kita alami, ataukah hanya akan lewat dengan begitu saja dan kita kehilangan maksud dari tujuan pengalaman yang kita hadapi. Nah, saudara, respon kita ini menentukan. Itulah sebenarnya ada 4 sikap yang harus kita miliki ketika kita ada di bawah otoritas, agar rencana dan kehendak Allah berlaku dalam hidup kita. Banyak kali di antara orang percaya mengalami kegagalan itu bukan karena mereka tidak memenuhi kualitas, tidak memenuhi standar, tidak memenuhi katakanlah kriteria, saudara. Tetapi lebih ke arah, saya memakai kata begini, Tuhan tidak cari orang yang mampu, tapi orang yang mau. Orang yang bersedia untuk dibentuk dan diarahkan oleh Tuhan menurut seleranya Tuhan, bukan menurut maunya kita. Itu yang saya lihat. Tuhan tidak cari orang yang mampu, tetapi Tuhan cari orang yang mau. Ketika kita mau tunduk kepada Tuhan, maka saya yakin saudara tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak memakai hidup kita. Saya tadi katakan Tuhan bisa pakai seekor keledai untuk mengingatkan hambanya, apalagi kita, begitu saudara. Nah, jadi kalau kita mau menyerah, kita mau tunduk, nah itulah sebabnya ada 4 sikap yang harus kita miliki ketika kita ada di bawah otoritas, agar rencana dan kehendak Allah berlaku dalam hidup kita. Hidup kita senantiasa ada dalam kehendak Allah, dilindungi dan diberkati. Yang pertama, saudara, roh yang penuh dengan rasa hormat kepada otoritas, reverent spirit, yang Tuhan percayakan ada di atas kita. Sekali lagi saudara, harus bedakan pribadi dan posisi. Jangan karena kita, ini bukan soal like, dislike, saudara, tetapi tentang bagaimana kita tunduk kepada firman Tuhan. Dan ini bicara tentang sikap hati. Bukan apa yang kita rasa atau yang kita inginkan, tetapi kita harus tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tetapi disinilah kunci. Ketika kita punya rasa hormat kepada otoritas. Seperti Yesus yang telah belajar taat dari apa yang dideritanya, dan dia menaruh hormat kepada kedua orang tuanya di dalam dunia dengan cara tetap hidup di bawah asuhan orang tuanya. Saudara bayangkan, Yesus dipersiapkan 30 tahun untuk masa kerja yang hanya 3,5 tahun. Tunduk di bawah kedua orang tua yang dalam tanda petik hanya orang biasa. Yusuf hanyalah seorang tukang kayu, bukan imam, apalagi imam besar, saudara. Mungkin tata cara hukum Taurat, hal-hal yang berkaitan dengan detil ajaran hukum Taurat, Yusuf tidak mengerti. Demikian juga dengan Maria. Jauh dibandingkan dengan mungkin tokoh-tokoh yang lain.
Tetapi justru kepada kedua orang tua yang dalam tanda petik sederhana inilah Yesus membungkus dirinya sedemikian rupa dalam satu ketaatan yang paripurna. Saya pakai bahasa demikian. Saudara, ini yang saya temui gitu ya saudara. Jadi pengerja satu angkatan saja nggak tahan saudara. Jadi pengerja satu angkatan aja nggak tahan. Seringkali merasa, aduh kok kayaknya sulit gitu loh saudara, untuk tunduk, untuk dengar-dengaran kepada otoritas. Padahal hanya untuk satu angkatan saja, tamat bulan Mei, nanti ketemu lagi bulan Mei ber1 tahun. Kalau saya selalu syaratkan sampai masuk sekolah Alkitab lagi setidaknya 2 minggu baru saya izinkan mereka untuk kembali. Karena ada beberapa kali dilepas bulan Mei nggak balik ke sekolah Alkitab, malah kawin, gitu loh saudara. Ya saya dalam hati. Dilepas bulan Mei, malah jualan handphone saudara. Aduh, saya bilang kenapa jadi begini, begitu kan. Kalau begitu saya tahan sampai 2 minggu mau masuk sekolah Alkitab baru saya kasih kesempatan. Ini om, saya mau ketemu dengan orang tua dan lain sebagainya. Dia nggak jadi sekolah Alkitab. Nah jadi saudara, 1 tahun saja nggak tahan. Ini Yesus saudara 30 tahun. Di usia yang ke-12 dia sudah bersoal jawab, menunjukkan potensinya yang luar biasa sebagai seorang yang diurapi oleh Allah. Tapi coba saudara perhatikan, ketika orang tuanya minta dia ikut pulang saudara. Kalau itu umur 12 tahun, berarti kan saudara 18 tahun lagi Yesus berdiam di rumah orang tuanya, cuma belajar nyerut, cuma belajar pikul kayu, cuma belajar potong kayu, cuma belajar yang kayak begitu saudara. Sebetulnya nggak ada hubungan dengan tugas dia untuk naik ke atas kayu salib menyelamatkan manusia. Terlalu besar sebetulnya hal itu. Tapi saudara, disitulah Alkitab katakan Allah bisa pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang yang pintar. Allah bisa pakai orang yang sederhana untuk menyatakan kemuliaannya. Dia nggak butuh periuk emas, dia nggak butuh periuk tembaga, dia butuh periuk tanah liat yang bersedia dibentuk. Karena harta yang kita punyai adalah ada dalam bejana tanah liat itu. Kita nggak ada apa-apanya. Sebab kalau nggak, bukan cuma bangku ketua DPR yang digeser, bangku Tuhan aja digeser nanti begitu, pengen duduk dia di sana. Kalau rasa mampu, kalau rasa bangga. Jadi Tuhan perlu satu sikap roh yang tunduk kepada otoritas. Seperti yang Yesus tunjukkan. 18 tahun loh saudara. Ini bukan waktu yang singkat. Tapi Yesus belajar tunduk dalam posisi yang begitu luar biasa. Saya cuma coba membayangkan begitu ya saudara ya. Bagaimana Yesus sebagai seorang anak ya, sampai di usia 30 tahun Yesus lepas untuk kemudian diurapi dalam baptisan air. Allah sendiri yang menyatakannya. Saudara, memang tidak mudah. Saya punya anak laki-laki usia 18 tahun bulan Maret kemarin saudara. Gak mudah ternyata. Waktu kecil ada masalahnya. Udah anak-anak ada juga persoalannya. Udah remaja sekarang saudara, aduh, sudah mulai kelihatan tanduknya. Gitu loh saudara. Jadi memang masa mencari jati diri dia begitu. Sekarang saya lebih banyak berdiam, saya hanya bicara firman Tuhan. Setidaknya dia lihat teladan. Saya tidak mau anak saya bingung, kok bapaknya beda hari Minggu, Senin sampai dengan hari Sabtu juga berbeda. Nah itu saya ingin supaya mereka melihat, dia melihat begitu bahwa saya tetap sebagaimana saya apa adanya. Jadi dia tidak dibingungkan dengan status sebagai pendeta pada hari Minggu dan sebagai ayah pada hari-hari lainnya. Saya tidak terlalu banyak bicara sekarang supaya dia belajar mengerti untuk tunduk kepada otoritas. Jadi memang tidak mudah saudara, apalagi anak-anak remaja. Kalau saudara yang mengajar di kelas-kelas remaja, jadi saudara, itu pemberontakannya. Ada anak yang memberontak, diam saudara. Disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, dia memberontak. Tapi ada juga yang ini gitu saudara, wah menunjukkan sikap gimana. Memang masing-masing tergantung temperamennya. Tetapi itulah masa di mana mereka sebetulnya harus diarahkan dengan benar untuk belajar tunduk kepada otoritas. Sebab ketika mereka lakukan hal itu, payung perlindungan Allah tetap ada di atas mereka. Kalau tidak, bahaya. Saya lanjutkan. Kunci untuk hormat kepada otoritas adalah dengan cara memisahkan pribadi dengan posisi. Walaupun kita tidak suka dengan pribadi dari otoritas yang di atas kita, namun kita tetap
namun kita harus tetap menaruh rasa hormat kepadanya karena posisinya itu. Contoh 2 Samuel 12 ayat 13. Walaupun Daud adalah seorang raja yang memiliki kedudukan tertinggi dalam kerajaannya, namun dia menaruh hormat kepada teguran dari Nabi Tuhan. Tentu saudara ingat kisah ini ketika peristiwa Betsheba, Daud menyembunyikan itu sedemikian rupa, ya walaupun itu sudah menjadi rahasia umum saudara. Hanya karena dia raja saja, tidak ada yang berani menyinggung hal tersebut. Tapi nanti saya ingin contohkan kepada saudara, dampak dari yang Daud tabur, dia harus tuai. Yang pasti korban utamanya adalah Amnon dalam peristiwa Tamar. Lalu kemudian dia kehilangan Absalom. Karena Alkitab jelas katakan, sejak saat itu pedang tidak pernah beralih dari keluarga Daud. Ketika Daud mendiamkan hal tersebut, dia harus menuai apa yang dia lakukan. Nanti kalau ada kesempatan nanti saya akan sampaikan kepada saudara bagaimana Daud, dia berhasil sebagai raja, tapi dia gagal sebagai papa. Dia berhasil sebagai pemimpin negara, tapi dia gagal sebagai pemimpin keluarga. Dan dampaknya apa saudara? Rumah tangganya, anak-anaknya, keluarganya berantakan. Dan saudara, maaf kalau saya salah, disadari atau tidak, banyak anak-anak sekolah minggu kita menghadapi ada di dalam keluarga-keluarga yang dalam tanda petik bermasalah. Kalau kita bisa berdialog dengan mereka, cerita dengan mereka, saudara, kita merasa prihatin gitu loh saudara. Dari luar kelihatannya mereka baik, dari luar kelihatannya sepertinya semuanya ada, ya saudara. Tapi ternyata, saudara, bahwa mereka kehilangan apa yang namanya damai, kehilangan apa yang namanya perhatian. Bahkan mereka sampai bilang apa ya saudara, mereka kehilangan touch ya saudara, sentuhan gitu ya. Saya lihat banyak anak-anak remaja yang begitu mudah dalam tanda petik disentuh oleh pria-pria asing, karena rupanya dia secara batin dia tidak mendapat sentuhan, terutama dari orang tuanya, papanya. Dia hanya mendapatkan uluran tangannya, yaitu dalam bentuk materi. Apa yang dia diinginkan, tap 8 kali saudara di tangan dia kalau bisa dipegang. Begitu bunyi, semuanya bingung dia yang mana yang mau diangkat, begitu loh saudara. Tapi itu tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan terdalam dia. Nah ini yang hilang, ini yang kurang, ini yang tidak ada. Sangat menyedihkan gitu loh saudara. Dan kembali pada hal ini saudara, kita perlu punya rasa hormat kepada otoritas. Lalu yang kedua, kita harus punya roh yang tahu berterima kasih, grateful spirit. Nah ini saudara yang kadang-kala perlu diperhatikan. Seringkali kita menganggap bahwa kita pantas untuk menerima hal itu, sehingga kemudian kita menjadi kecewa, kita menjadi marah karena tidak seperti yang kita harapkan. Kita marah ketika, kenapa harus begini? Seharusnya kan begitu. Kita menganggap diri kita layak, menganggap diri kita pantas. Sudah seharusnya lah kita mendapatkan hal itu. Lalu kita marah kepada Tuhan, marah kepada orang tua, marah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hilangnya roh yang tahu berterima kasih. Padahal kita berkata, berpada dengan apa yang ada, bersyukur senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang mulai hilang dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak kita dininabobokan dengan fasilitas. Terima kasih kepada Tuhan, ya saudara. Terima kasih kepada Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga anak-anak kita tidak perlu mengalami kesulitan seperti kita. Contohnya saya begitu ya saudara. Tapi ketika kita menjadikan itu sebagai sarana untuk meredam kebutuhan utama dari seorang anak, akan sangat berbahaya. Hari-hari ini saudara, pola hidup hedonis dan materialistis itu begitu kuat. Kebenaran menjadi ukuran keberhasilan, kesuksesan, dan dalam tanda petik wibawa seseorang. Bahkan dalam kalangan hamba Tuhan pun itu sudah mulai mengejala, itu saudara. Dan sudah menjadi umum rasanya. Kalau semua anak
memegang gadget ya saudara, udah beliau gitu saudara, ya. Dan itu berdampak saudara, sampai saya bilang, kok kenapa dibelain gitu, sampai pinjam gitu uang hanya buat beliin anak, ya dia bilang bro, nggak mahal bro, mereknya Cross ya atau Krok, saya lupa tuh, murah kok, Cross katanya. Kan ini kan nggak semahal tab. Saya bilang bukan masalah mahal atau murahnya, tapi kok kenapa harus mengada-ada gitu loh saudara, sampai pinjam. Peribahasanya kalau pinjam buat bayar anak sekolah, saya masih bisa, ya gitu. Lah ini mau beliin itu gitu loh saudara. Katanya mau belajar teknologi touchscreen. Saya belajar touchscreen juga di wartegku saudara. Pesen makan, tahu sendiri itu saudara. Kalau susah-susah, berjuta-juta begitu. Warteg aja cuma 12.000. Memprihatinkan gitu loh jadinya gitu loh saudara. Anak tidak diajar untuk berterima kasih berpada dengan apa yang ada. Ngiyong aja nggak mau ke gereja karena nggak punya tab. Waduh, saya bilang, yang saya salahkan bukan anak, orang tua. Dibelain minjem, lagi ngutang lagi saudara ke koperasi di kantor. Tiap bulan dipotong gaji demi anak. Saya bilang, bukan demi anak, begitu demi Tuhan. Tega banget gitu. Aduh gitu. Jadi saudara, roh yang tahu berterima kasih. Nah, ketika kita tunduk kepada otoritas, kita perlu memiliki roh yang tahu berterima kasih. Saya baca, adalah suatu sikap yang menyadari bahwa keberadaan kita tidak berlayak di hadapan Tuhan. Dalam Matius 5 ayat yang ketiga dikatakan poor in the spirit, yaitu suatu roh yang tahu bahwa apa yang kita punya adalah karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita pantas atau layak untuk menerima, tetapi hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Contoh dalam Matius 15 ayat 21-28, seorang wanita yang menyadari bahwa keberadaannya memang tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengumpamakan dia seperti seekor anjing. Tentu saudara ingat peristiwa tersebut. Ada perempuan Syro-Fenisia, perempuan Kanani, yang datang kepada Tuhan minta anaknya disembuhkan karena diserang oleh kuasa kegelapan. Saudara, lalu dia bilang, Yesus menjawab, saudara, menurut saya itu bukan ironi tapi sarkasme. Ya kan? Ketika Tuhan tolong sembuhkan, lalu Tuhan berkata, tidak layak melempar atau memberi roti kepada anjing. Aduh, saudara, saya kadang-kadang berpikir, bagaimana ya kok sampai seorang Yesus tega ngomong begitu. Walaupun memang sudah dalam konteks, saudara, bangsa kafir itu bangsa yang najis dalam konteks Yudaisme gitu loh saudara. Tapi kok gimana gitu? Kalau kita ada ketimuran, dia kayaknya gak tega gitu. Kayaknya saudara, pengerja saya minta pulang cuma gara-gara dibilang kamu ini sayang diri. Minta pulang saudara. Saya gak pernah digituin sama papa mama saya katanya. Alamak, dalam hati saya, lebay banget sih. Cuma dibilang sayang diri. Padahal cuma dibilang, apalagi kalau dibilang kayak begitu, kamu ini gak tahu diri kayak, gitu kan. Waduh, mungkin saya ditimpuk kali sama botol kali kalau ngomong begitu. Tapi coba saudara perhatikan, ya, bagaimana perempuan ini dalam tanda petik diperlakukan dengan begitu rendah gitu ya saudara. Saya tahu dalam kemahatauannya tentu Yesus tidak pernah salah dalam hal ini. Tetapi di sini kita melihat bagaimana respon perempuan ini begitu luar biasa. Dan itulah yang mendatangkan kuasa dalam kehidupannya sehingga anaknya disembuhkan. Ketika kita merasa tidak berlayak dan mempunyai hati yang berterima kasih, maka berkat-berkat Allah akan dicurahkan atas kita. Saudara, air mengalir ke tempat yang rendah. Kecuali pakai pompa baru dia bisa mancang ke tempat yang tinggi. Tapi secara alami air harus mengalir ke tempat yang rendah. Ya saudara, kita harus ada pada posisi ini, membiarkan anugerah Allah mengalir bagi kita tiap-tiap hari. Jangan merasa layak atau pantas untuk mendapatkannya. Ya, kita perlu berkata, Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kalau saya masih ada sebagaimana ada, itu tentu
karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Dan itu akan mendatangkan rasa syukur kalau kita tahu bahwa semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terserah orang mau berbicara apa tentang kita, apapun yang mereka katakan kepada kita tentang diri kita, tetapi biarlah kita memiliki hati yang tahu berterima kasih. Karena kita tahu, saudara, bahwa ini yang menjadi kunci berkat Allah dialirkan dalam kehidupan kita. Jangan merasa bangga, jangan merasa diri lebih dari siapapun. Apalagi, saudara, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, nggak ada kok satupun yang dapat kita banggakan. Kecuali kalau kita hanya karena hidup hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nggak lebih kok dari itu. Semua dari Tuhan kok. Apa yang kita punya dari Tuhan. Sedangkan hidup ini pun Tuhan punya kok. Dia bisa ambil kapan saja tanpa perlu permisi dari kita. Maaf ya saya tanya ya, kamu pulangnya malam ini nggak perlu begitu, saudara. Pulang aja sebentar tanpa saudara dengar berita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan bisa aja, saudara. Nggak perlu permisi kok, saudara. Dia punya kok. Dia punya hak penuh atas hidup kita. Jadi kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, ya bersyukur. Kenapa kok dari dulu sampai sekarang saya kelasnya balita melulu, cuma kerjanya ngelapin ingus anakku. Bersyukur aja, saudara, itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya berterima kasih gitu kan. Ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan dalam hal-hal seperti itu, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya yakin, saudara, kalau pada saatnya Tuhan bilang naik, walaupun kita ada di kolong jembatan, kita akan naik. Nggak perlu jilat sana jilat sini, saudara. Pusing, capek, kering lidah kita. Mendingan kita duduk di bawah kaki Tuhan, biarkan anugerahnya bekerja bagi kita. Karena dari kepenuhannya lah, Yohanes 1 ayat 16 katakan, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ada begitu banyak kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi orang yang tahu berterima kasih. Masih ada amin? Puji Tuhan. Nomor 3, yang harus dimiliki untuk kita belajar memiliki sikap yang taat kepada otoritas adalah memiliki roh seorang hamba, servant spirit. Dalam Markus 10 ayat 44, menyadari bahwa inilah cara Allah untuk kita menjadi yang terbesar, yaitu menjadi pelayan. Dicontohkan di sini Yusuf. Nah, saudara, sering kan kita nyanyi, hati sebagai hamba ku tak membawa apapun juga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang modal sesetia padamu. Tapi kenapa kita suka pilih-pilih kerja, saudara? Dari dulu sampai sekarang tidak berubah, jadi seksi bantuan umum doang, cuma ngangkat bangku melulu. Dari dulu sampai sekarang ngangkat kolektor melulu. Kapan dikasih kolektor? Katanya mau jadi hamba yang taat dan setia. Ini malah nih sentimen. Dari dulu cuma tinggal ngangkat baki aja begitu kan ya. Kapan ngangkat piala? Kan saudara? Saudara, nggak mudah loh saudara punya hati sebagai hamba itu. Dulu saya suka diberitahu, saudara, maaf kalian kalau salah, saya dikoreksi. Katanya hamba Tuhan itu keset, alas, ya, tempat orang meletakkan kotorannya di sana, keset kaki sebelum masuk, itu saudara. Saya setuju saudara sekolah teologi ya, tapi untuk jadi hamba nggak bisa di sekolah teologi ya. Karena di teologi yang diasah ini, bukan ini, bukan dengkul, tapi mulut. Sekolah Alkitab pembentukan karakter. Makanya di Beijing, nggak tahu masih ada atau tidak, Anda dipanggil untuk melayani. Karena untuk menjadi besar harus punya roh seorang hamba, roh yang mau melayani. Dan melayani itu saudara nggak boleh pilih-pilih. Jujur saudara, kalau saya boleh milih, saya nggak mau sudah berdiri di sini. Apalagi ada tampilan saya gemeteran, itu serang aja. Salahnya ketahuan pasti. Kalau boleh milih, tapi ya saya mau belajar dari hamba. Ya paling banter nggak disuruh lagi lah, katanya. Wah ini mau paling begitu kan? Ya ibu kepala sekolah. Saudara memang tidak mudah dan saya belajar, saudara saya belajar gitu kan, untuk tidak memilih dan memilah pelayanan. Pokoknya apapun yang dipercayakan kepada saya, waktunya tidak benturan, saya bisa, saya akan layani.
Dan pelayanan pertama yang saya minta, pelayanan pertama yang saya terima itu yang akan saya penuhi. Jadi kalau misalnya pada jam yang sama ada diminta lagi untuk pelayanan tempat lain, walaupun dalam tanda petik lebih menjanjikan apa-apanya, begitu ya saudara ya, segala-galanya, saya akan tetap komit dengan apa yang sudah dipercayakan. Seperti hari ini, saya komit, walaupun saya tidak tahu mulainya jam berapa, acaranya apa, selesainya jam berapa, ya udah pokoknya saya jalan aja lah. Dikasih tahu setengah 9, jam 8 kurang seperempat saya ada di sini. Saya nggak nanya-nanya lagi begitu pokoknya. Makanya kan saya BBM-in, Kokris saya BBM-in, Yemima Minsor, Sormin saya BBM-in, lalu kemudian Dewi SC juga saya BBM. Saya tanya acaranya apa sih, agendanya bagaimana sih, saya berapa sesi sih, siapa saja sih pembicaranya, udah. Pokoknya mulai setengah 9, sudahlah setengah 9. Saya belajar begitu loh saudara, karena kalau kita tidak belajar memiliki hati seorang hamba, itu hanya akan jadi lip service saja gitu loh. Nyanyi sih gampang, sambil akad lucu juga. Tapi disuruh melakukan pekerjaan yang menurut kita nggak sesuai, kita menolak. Itu bukan roh seorang hamba. Ya, dalam Kejadian 50 ayat 15-21, Yusuf tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Yusuf percaya apa yang direncanakan manusia terhadap dirinya jahat, namun Allah telah menjanjikan itu baik untuknya. Tidak menuntut balas adalah ciri hati seorang hamba. Saudara, ada seorang jemaat tidak ikut kebaktian setelah Natal, cuma gara-gara usulannya dia untuk konsumsi Natal ditolak. Dia nggak mau lagi ke gereja. Dia bilang, suara saya tidak didengar, suara saya tidak diperhatikan. Bayangkan saudara, gara-gara usulannya tidak diterima. Tidak menuntut balas adalah ciri hati seorang hamba. Jangan ada kepahitan, saudara. Jangan ada rasa, waduh kok kenapa saya diperlakukan tidak adil. Biarin aja saudara, setidaknya yang tidak adil kan dia, bukan kita, begitu loh. Bersyukur aja lah, udah terima saja. Tuhan tidak pernah salah kok. Dan Tuhan pasti akan saudara, melihat dan memperhatikan kita kalau kita dengan tulus datang kepada dia, memberi diri kita untuk dibentuk oleh dia. Dan saya percaya bentukan Tuhan itu, dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin cukup banyak waktu, tapi percayalah, indah itu pada waktunya. Yang keempat saudara, memiliki roh yang tenang, quiet spirit. Dalam Mazmur 62 ayat 5-9, memiliki keyakinan bahwa Allah akan bekerja walaupun tidak demikian pada awalnya. Walaupun tidak demikian pada awalnya. Saudara, di era zaman sekarang yang serba instan, itu orang selalu terburu-buru, ingin cepat dapat hasil, ingin cepat selesai, ingin cepat tahu apa yang akan terjadi. Tapi saudara, kadang-kadang kita tidak bisa kendalikan hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, ketika kita tidak tenang, ketika kita gelisah, ketika kita selalu merasa ingin cepat selesai, saudara, kita kehilangan roh yang tenang. Dan kitab Yesaya katakan, dalam tinggal tenang terletak kekuatannya. Makanya saudara, kekuatan anak-anak Tuhan adalah di jam doanya. Bukan di jam ibadahnya atau di jam pelayanannya, tapi seberapa banyak dia duduk di bawah kaki Tuhan. Di situ kekuatannya. Sebab dalam tinggal tenang terletak kekuatannya. Makanya saudara, sangat didorong sekali kalau guru-guru sekolah minggu punya jam doa pribadi. Perlu ambil waktu saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dua yang diandalkan oleh hamba-hamba Tuhan GPDI. Dua saudara. Yang pertama buku, yang kedua buku-buku. Lipat lutut, lipat kaki, berdoa. Dua, buku, firman, dan buku-buku, berdoa. Kalau itu ditinggalkan saudara, udah beralih kepada pendapat para teolog, filsuf dan lain sebagainya, lalu sudah tidak mengandalkan lagi doa dan mengandalkan kekuatan sendiri, maaf,
Kita sudah bukan lagi Pantekosta, tapi Pantikusta. Maaf. Kalau kita sudah mulai beralih dari firman dan kepada doktrin-doktrin manusia, lalu tidak lagi mengandalkan doa sebagai dasar kita dalam melayani Tuhan, sulit, saudara. Sulit. Kita perlu kembali, saudara. Punya roh yang tenang. Ketika menghadapi masalah, persoalan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Duduk aja, saudara, menyembah Tuhan, bilang terima kasih. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan akan kerjakan. Kita kerjakan bagian kita, Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan untuk kita. Saudara, ini perlu dipulihkan kembali dalam kehidupan kita. Saudara, bagian kita adalah menabur, mengajar, mengarahkan, mendidik. Tapi yang bisa merubah sikap hati itu adalah Tuhan. Saya dorong guru-guru sekolah minggu di tempat saya melayani, doakan itu anak-anak. Sebut mereka dalam doa kita, bawa nama mereka dalam doa. Setiap ada kesempatan, doakan, sebut nama mereka satu-satu. Makanya kan dibagi dalam kelas-kelasnya. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi coba saudara doakan. Biar benih firman itu bertumbuh di dalam hati mereka. Biar Tuhan yang ubah sikap hati mereka. Kita nggak bisa ubah mereka, saudara. Tidak mungkin. Tapi saya percaya firman dan Roh Kudus lewat doa-doa yang kita naikkan bisa merubah kehidupan anak-anak ini. Sudah? Hah? Maksudnya? Tadi? Oh, saya pikir 5 menit lagi. Saya jadi lupa tuh. Baik. Di nomor 4 ya, saudara, memiliki roh yang tenang. Memiliki keyakinan bahwa Allah akan bekerja walaupun tidak demikian pada awalnya. Kita harus memiliki kepercayaan penuh kepada Allah, karena Allah sangat peduli pada kita. Allah tak akan pernah salah dalam segala tindakannya. Contoh, dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 14-17, walaupun dalam keadaan terkepung oleh tentara Aram yang banyak, namun Elisa memiliki ketenangan karena dengan mata iman dia dapat melihat penyertaan dan perlindungan Allah yang begitu dahsyat. Elisa membuka mata iman Gehazi buzanya agar dapat melihat bahwa tentara Allah yang menyertai mereka lebih banyak daripada tentara Aram yang mengepung mereka. Kenapa Elisa memiliki satu ketenangan yang begitu luar biasa, saudara? Dikepung oleh tentara yang begitu banyak, tapi Elisa bisa tenang. Sementara Gehazi bujang ini begitu ketakutan. Karena Elisa punya keyakinan. Walaupun tidak terlihat oleh mata jasmani, Elisa punya keyakinan. Karena memang firman Allah jelas katakan, malaikatnya berlindung di sekeliling kemah orang kudusnya. Saudara, bukankah kita punya firman Allah yang berkata 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi seringkali kita tidak yakin kehadiran Tuhan dalam tiap ibadah kita, dalam tiap pertemuan kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi seringkali kita gundah dengan apa yang kita alami, seakan-akan tidak ada jalan keluar bagi kita. Padahal kalau kita merenungkan firman, ini perkataan Allah sendiri bagi kita. Elisa tidak lihat, saudara, secara kasat mata. Dan memang secara fisik tidak terlihat. Tapi Elisa memiliki keyakinan. Ada ayat dalam Mazmur yang mengatakan tadi, saudara, bahwa malaikat Allah berlindung di sekeliling kemah orang kudusnya.